Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di Leo Ikals Podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast yang keempat di Leo Ikals Podcast. Dan berbeda dari sebelumnya teman-teman, di podcast kali ini saya sudah mengundang tamu untuk ngobrol-ngobrol tentunya di Ikals Podcast edisi kali ini terkait dengan passion ya, buat teman-teman tentunya lagi galau, terutama yang muda-muda nih yang baru lulus SMA ataupun mungkin yang baru lulus kuliah yang masih bingung passion gue apa ya gitu kan. Ini pas banget nih. Dan tamu yang saya ini juga salah satu orang yang passionate banget sama kerjaannya gitu kan, sama apa yang lagi dikerjakannya atau profesinya saat ini. Dari Miso Production ya, kita langsung aja. Halo, assalamualaikum. Hola, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Keren banget nih. Ada Fauzul Iman ya, founder dari Miso Production. Halo Kang Leo Ikals, apa kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah. Gimana ente juga? Alhamdulillah baik-baik. Waduh, kayaknya kita udah lama banget ya nggak ketemu sharing ngobrol. Itu kayaknya udah 6 tahun yang lalu. Betul. Kita dulu sama-sama ini ya, di apa kegiatan-kegiatan sosial gitu kan ya, awal-awalnya. Betul banget. Pramuka gitu kan model-modelnya. Akhirnya teman-teman reuni juga kita di podcast kali ini. Dan gimana kesibukannya sekarang? Kesibukannya masih sama, ya cari duit. Cuan. Cuan. Ya itu kan ya namanya generasi milenial saat ini kan, ibaratnya peluang itu kan sudah di mana-mana, tinggal bagaimana kita yang kreatif aja sih menjadikan hobi itu ataupun yang kita senengin itu bisa jadi cuan gitu kan. Dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin tentang itu nih, Kang Fauzul ya. Sebenarnya ini mungkin kenalan dulu gitu kan, perjalanannya Kang Fauzul nih terkait dengan Miso Production ataupun mungkin sebagai MC yang tenar banget nih di Cilegon dan sekitarnya. Waduh, bisa aja. Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin podcast sama kawan lama saya nih, Leo Ikals. Itu udah lama banget sih kita nggak ketemu ya. Padahal jarak dari rumah ke rumah itu cuma deket banget ya anjir. Dan itu lewatin Rusia. Iya, kayak udah lewatin Paris kayak gitu. Aduh, jarang banget kita ngobrol kayak gini. Ya, oke. Kenalin, nama saya Fauzul Iman. Biasa dipanggil Fauzul. Kalau di rumah sering dipanggil Iman sih memang. Banyak panggilan ya. Iya, kesibukan saat ini sama ya. Sambil kuliah juga, terus memang sambil kerja, dan ada beberapa set job juga sih, kayak nge-MC, terus kayak fotografi juga. Ya pokoknya yang berkaitan dengan uang itu pasti aku ada di situ sih. Wah. Mantap ya. Berarti masih kuliah ya sekarang ya? Masih, insya Allah masih berjalan sih. Ngambil jurusan apa? Kebetulan saya ngambil jurusan ilmu komunikasi di salah satu universitas di Serang, dan sekarang masih semester sekian. Doain aja. Kayaknya dari mau ini ya, finish ya. Iya, betul. Apa mungkin ini Mas lagi pusing sama itu apa sih tes itu ya? Gimana? Berarti komunikasi itu jadi salah satu passion juga ya. Maksudnya kan tadi bilang terkait dengan gambar itu kan, terkait dengan
kan komunikasi nggak cuma ngomong doang kan ya, komunikasi itu bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya video gitu kan. Kenapa sih suka ke arah situ? Apakah itu memang sudah menemukan passion tadi, atau mungkin dari awal deh pertanyaan dasarnya mungkin buat teman-teman saat ini, apa sih passion itu gitu? Kalau untuk seorang Iman gitu kan ya, apa sih arti passion ini? Oke, sebetulnya kalau untuk passion sendiri kan mungkin banyak arti ya kayak gitu kan. Cuman kalau menurut aku pribadi, passion itu ya merupakan suatu hal yang kita benar-benar kita sukai dan menghasilkan cuan kayak gitu sih intinya. Ya bagi aku kayak gitu. Nah terus kenapa aku juga sekarang ngambil ilmu komunikasi, mungkin udah lama juga ya, karena memang dulu mungkin sering aktif di beberapa organisasi juga, baik pas sekolah SLTA maupun MTS seperti itu. Nah jujur aja pengalaman dulu itu bener-bener berkesan banget sih, karena dari situlah mungkin kesukaan aku itu ada kayak gitu, kesukaan aku bisa terlihat kayak gitu, karena memang prosesnya bukan hanya 1 atau 2 hari sih, melainkan udah lama banget, dan akhirnya ya ketemulah sama passion aku atau kesukaan aku yang sekarang lagi digeluti seperti itu, kayak mungkin MC dan juga fotografi. Oke, jadi buat teman-teman juga yang lagi nyari passion ya, perlu diingatkan bahwa passion itu bukan wangsit ya, yang bangun tidur tuh langsung nemu, oh passion gue ini, enggak ya, tapi melalui proses pencarian gitu kan, bisa melalui aktivitas-aktivitas berorganisasi maupun mungkin ya intinya tuh mencoba gitu kan, dan akhirnya oh ternyata yang gue kerjain saat ini gue banget nih gitu kan, seperti itu ya. Iya betul banget, karena ya mungkin agak beda ya antara hobi sama passion. Kalau hobi ya mungkin suatu hal yang kita sukai secara singkat lah, umum kayak gitu kan. Kalau misalkan passion itu mungkin secara terus menerus dan mengulang kayak gitu. Makanya ya makanya mulai dari dulu sampai sekarang ya mungkin passion aku suka ngomong kayak gitu kan, suka ngomong di tempat umum atau banyak orang kayak gitu kan. Makanya ya udah, kenapa aku nggak sekalian sekolah public speaking atau sekolah MC aja sekalian kayak gitu kan, daripada disia-siain kayak gitu. Nah akhirnya pas tahun 2017 atau 2018 ketemu tuh jalannya, akhirnya aku bisa sekolah MC seperti itu, dan sampai dengan sekarang alhamdulillah lulus. Ada tawaran MC di berbagai tempat juga, sama berbagai macam vendor, baik itu dari vendor langsung dekorasi, dari wedding organize langsung, ataupun dari perseorangan seperti itu. Fotografi awalnya memang saya seneng lihat video-video aja sih, video kayak video sinematik kayak gitu, dan akhirnya aku mulai penasaran tuh dari situ juga. Akhirnya aku coba juga tuh buat belajar, dan akhirnya ikut sekolah juga, meskipun memang sekolahnya online, karena mau sekolah secara offline lagi masa pandemi kayak gini agak susah juga ya. Apalagi kemarin memang ada tawaran buat sekolah offline, cuman memang itu di Jakarta, dan untuk posisi saat ini belum bisa sih seperti itu. Makanya paling online gitu, dan alhamdulillah udah lulus juga untuk kelas fotografi dan juga kelas videografi kayak gitu. Oh, jadi memang di selama ini di 2 bidang itu ya, fotografi sama komunikasi, public speaking ya. Betul. Jadi ya, buat teman alhamdulillah udah satu jurusan juga kan, ilmu komunikasi. Ya udahlah, ilmu komunikasi aja biar jalur gitu kan. Nah itu juga sih kadang-kadang kan gitu ya, maksudnya kalau kita telat gitu kan, terlambat menyadari passion itu,
Akhirnya kan ya kita ngambil jurusan yang jauh dari passion kan, ya akhirnya kan ya jadi kuliahnya juga nggak maksimal gitu kan, karena pun bisa juga jadi kayak nggak apa ya bahasanya tuh, bahagianya tuh feel-nya itu agak kurang gitu ketika menjalankan aktivitas itu atau kuliah itu gitu. Nah kalau mungkin Paul Juliman kan ternyata sudah menemukan terlebih dahulu, kemudian akhirnya berani mengambil jurusan tersebut gitu. Nah berarti passion itu juga ibaratnya kan nggak cuman modal suka doang gitu kan, atau seneng aja ngejalanin yang gue banget aja gitu. Tapi kan di situ tadi kalau dari ceritanya Paul Juliman kan ada apa ya istilahnya tuh, kita tuh jago di situ berarti kan memang harus sekolah, harus ada pelatihan, harus belajar lah kayak gitu ya. Kemudian selain itu juga apalagi sih kira-kira supaya tadi itu ya di awal kan sudah mengatakan cuan gitu kan, kita nggak bisa dong modal suka doang, modal ya tadi itu kan mahir doang gitu kan. Apalagi sih kira-kira yang bisa mempengaruhi kita tuh bisa berkembang terus, bisa kayak tadi misalkan di MC bisa dapet jobnya di sana sini gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk peluang buat apa namanya, buat suatu hal yang baru, terus usaha kreatif juga sebenarnya sekarang udah marak banget ya, banyak banget usaha-usaha kreatif yang dilakukan anak muda zaman sekarang kayak gitu kan. Itu banyak banget sih yang aku lihat. Kadang aku juga kayak sempet iri juga sih kadang, kok mereka keren banget gitu loh. Ya memang mungkin kalau misalnya dilihat pribadi sih memang aku udah usaha juga kayak gitu kan. Cuman ngelihat orang buka usaha ini, wah ternyata keren juga ya mereka, kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Jadi intinya adalah kita terus coba amati perkembangan zaman lah kayak gitu, dari hal yang mungkin berbau bisnis atau ekonomi kreatif, kita selalu update seperti itu. Dan kita nanti juga bakalan ketemu kok, ibaratnya kita tuh di mana kayak gitu, kita tuh nanti posisinya di mana setelah kita amati, mungkin kita cobain juga kayak gitu kan. Itu pasti nanti dapat sense-nya di situ. Artinya akan ketemulah jalannya kayak gitu, entah itu usaha apa atau sukanya apa kayak gitu. Jadi menurut aku sih gitu. Jadi perbanyak apa namanya ilmu, wawasan, dan juga teman yang memang dia punya passion usaha kayak gitu, usaha kreatif khususnya kayak gitu. Oke. Jadi modalnya juga selain tadi skill, teman-teman juga tentunya yang mau passionnya itu jadi duit, itu kan hobinya jadi duit tadi, harus membuka peluang dengan cara ya network ya, istilahnya berjejaring, berteman, intinya bersilaturahmi lah gitu, berbanyak itu. Dan ketika orang tahu nih gitu kan, tadi kan skill kita udah ekspor lah gitu kan, udah ya minimal udah bisa gitu kan, misalkan fotografi udah sering foto, udah sering kita update di media sosial kita, orang udah tahu bahwa oh fotografi nih seorang fotografi atau seorang penulis atau apalah gitu kan. Nah kemudian dengan network yang kita bangun tentunya itu akan menjadikan kita mudah dikenali kan. Oh kalau misalnya ada peluang menulis, ada peluang fotografi, ada peluang MC misalkan, nah ini orangnya nih gitu kan, pasti ke situ. Berarti penting juga ya ketika kita dalam proses menjadikan hobi minat tadi, kesukaan tadi jadi passion itu, tentunya yang namanya ya selain network tadi gitu kan, personal branding juga penting ya. Oke. Nah selama ini gimana tuh kalau seorang Fauzul Iman ngebangun personal branding gitu, biar orang tuh oh gue nih seorang MC loh gitu ya, atau seorang fotografi. Iya betul sih, personal branding emang perlu banget sih, apalagi
Ya, zamannya sekarang kan emang zamannya media sosial. Itu banyak banget kan generasi muda yang memang dia menggunakan basis teknologi sebagai alat komunikasi kan, kayak gitu. Jadi ya menurut aku itu malah lebih mudah sih kayak gitu. Jauh lebih mudah, jauh lebih simpel ketimbang memang kita harus sebar brosur, sebar ini itu segala macam itu Hmm. memang baik. Cuman itu cara kuno kayak gitu kan. Jadi kita juga harus memanfaatkan dan melek teknologi juga. Jadi eh, istilahnya apa ya? Perkuat di media sosial juga tentang jati diri kita seperti apa kayak gitu. Sebagai contoh, aku seorang MC kayak gitu. Nah, ya berarti kita kuatin dulu di media sosialnya bahwa saya ini merupakan seorang MC wedding atau MC apa atau MC all event segala macam atau sebagai Hmm. seorang fotografi, penulis. Nah, kita muat semua jati diri kita di media sosial kayak gitu. Kita hobinya ini, kita ngerjain ini. Nanti juga bakalan ketemu kita itu di posisi atau di mata media sosial itu seperti apa. Oh iya dia penulis, oh iya dia MC, oh iya dia fotografi. Nah, mulai dari situ barulah orang-orang mengenal kita tentang siapa diri kita kayak gitu. Karena memang personal branding juga perlu dan penting sih untuk mengenalkan siapa kita di luaran sana gitu. Oke. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin baru dengar kata personal branding, gampangnya personal branding itu tuh gimana sih, apa ya? Orang tuh ketika dengar nama kita itu, orang tuh apa ya, di mindnya gitu, apa ya, di pikirannya itu, oh ini orang ini gitu kan. Gampangnya seperti itu. Nah, akhirnya ketika orang sudah tahu, sudah menggambarkan kita seperti itu, peluang datang dari situ. Nah, Betul tuh. Jadi ketika orang apa namanya ingat kayak gitu kan, Leo Ikals nih, siapa Leo hmm, Ikals? Oh dia penulis. Nah itu berarti udah melekat tuh namanya kayak gitu contoh. hmm. Ya karena kita nyebutin Iwan Fals, penyanyi ya kan gitu. Kemudian kalau nyebutin Tereli, penulis gitu kan. Nah, itu kan berarti kan sudah sangat-sangat kuat gitu kan personal branding. Betul Nah, itu banget yang tuh. harus PR gitu kan, sebagai mungkin anak muda yang lagi ngebangun karir, ya perlu banget kan personal branding. Siapapun ya, nggak cuman mungkin di bidang usaha aja, mungkin buat teman-teman di kantor, misalkan kerja di kantor atau di karyawan gitu kan, ya kan kalau itu kita sudah kuat personal brandingnya, kita kan Mhm. mudah untuk mendapatkan peluang gitu di Hmm, circle kita gitu. Nah, betul. kita kalau tadi kan mungkin ngebahas tentang apa ya, istilahnya karir di, kalau bahasa ini kan profesional mandiri lagi, kayak freelance gitu ya, ibaratnya independen gitu. Independennya seorang Fauzul Iman, misalkan kayak fotografi, kemudian MC gitu kan. Nah, Fauzul Iman juga teman-teman yang ngebangun namanya Miso Production. Mungkin bisa diceritakan nih, uh, mungkin kenapa namanya Miso Production dan kenapa sih mau ngebangun brand Miso Production itu? Ya sebetulnya waktu itu sore sekitar tahun 2018 kurang lebih. Itu kan memang dulu aku punya kucing tuh. Nah, kucing Persia ya. Kucing Persia. Terus kan memang aku basically punya ini apa namanya? Bukan ini ya. Maksudnya aku kesukaannya kan film Korea gitu kan. Film-film drakor kayak gitu kan. Waduh, cawadnya kita ini. Jadi emang aku suka film-film drakor sih karena memang Tapi seru. itu kan bukan sad boy kan ente. Ya, itu drakor-drakor ceweknya itu emang keren banget sih, cantik-cantik banget. Kayaknya kita harus ke sana deh kawan-kawan. Tapi itu kalau berbicara konten ya, sebelum ngebahas lanjut ya. Kayaknya keren ya kalau Korea itu, kalau misalkan kita nih lagi ngomongin tentang tadi ekonomi kreatif tadi ya. Karena katanya kalau Hmm, di sana sudah ada apa namanya ya,
kayak industrinya itu dibikinnya itu dari awal banget gitu. Kayak misalkan mengenalkan budaya K-pop gitu kan, mereka itu memang benar-benar dari nol dan memang dilatih untuk itu dan ada industrinya gitu kan. Nah sedangkan di kita ini kan kadang-kadang mau ngebangun sesuatu itu pasarnya itu belum disediakan secara ini gitu kan, secara matang lah ibaratnya gitu. Betul. Bener-bener kalau di sana kan dengar tuh enak gitu, maksudnya oh dari nol nih gitu kan, diajarin mungkin kayak K-popnya gitu, atau drakornya gitu, film-filmnya itu bener-bener ada wadahnya, beneran mantep gitu. Apakah memang seorang Paul Juliman terinspirasi dari situ juga? Kalau ke situ enggak sih. Enggak sejauh itu sih. Aku cuman ngelihat drakor itu dari sisi dramanya aja sih. Sisi dramanya juga yang aku lihat memang bagus kan. Karena memang yang disajikan sama film-film drakor itu banyak ya, artinya random juga, bukan hanya masalah percintaan doang, tapi tentang bagaimana caranya budaya Korea lah, seperti itu kurang lebih ya. Karena memang yang aku lihat budaya Korea itu emang keren banget sih, bagus banget dan cantik gitu kelihatan. Waktu kuliah juga saya sering nonton film ya, sampai sekarang teringat itu tuh kayak film inspirasi itu kayak Top Billionaire itu ya kalau nggak salah. Iya. Top Billionaire itu Taiwan ya, maksudnya itu salah jalur. Itu arsitek gitu ya, tentang arsitek kalau nggak salah. Dulu kan karena di sipil ya, jadi inspirasinya apa ya judulnya, cuman itu tentang arsitek gitu ya. Dan sampai sekarang tuh kayaknya kalau misalkan ada 3 gitu film-film yang ini, salah satunya itu paling itu, dan nggak cuma cerita doang kan gitu kan. Bener sih, setuju. Iya, tapi emang bagus sih film yang itu juga dari Thailand. Karena memang semua film kalau misalkan kita ambil sisi baiknya itu pasti ada kayak gitu kan. Makanya kadang orang kan ngelihat, wah apaan sih suka drakor kayak gini, alay amat kayak gitu kan. Padahal bukan itu esensinya kan. Padahal kalau misalkan dilihat secara spesifik mungkin ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu dan akhirnya tahu kayak gitu kan. Nah, apalagi juga misalkan kita dengerin K-pop aja gitu kan, ya bisa jadi kita lagi belajar bahasa Koreanya gitu kan. Betul. Apalagi kan emang aku sekarang lagi belajar dikit kan tentang bahasa Korea, dan kebetulan beberapa klien aku juga ada yang memang dia asli orang Korea. Nah, makanya mumpung aku lagi di lingkungannya teman-teman Korea nih, ya makanya aku juga coba buat belajar bahasa Korea kayak gitu. Seru juga soalnya. Berarti nyambung ke miso, berarti miso itu bahasa Korea. Iya, betul banget. Jadi miso itu dia bahasa Korea, artinya dia senyum seperti itu. Karena memang lucu aja sih lihat waktu itu, lihat kucing aku kan gemes gitu kan. Kucing baru pertama kali melihara kucing, ya udah akhirnya aku namain miso aja. Ya udah. Sebagai karena kan terus berjalan tahun 2019 atau berapa gitu, ternyata dia meninggal kan. Ya udah, sebagai rasa ini aku sama dia, makanya aku namain usahaku adalah miso kayak gitu. Jadi sebagai dedikasi untuk dedikasi. Luar biasa ya. Tapi sedih banget sih emang, itu kucing kesayangan aku udah nggak ada kayak gitu kan. Ya udah, ini aku bikin nama dia aja buat usahaku gitu. Oke. Berarti inspirasinya dari situ ya. Kemudian di bidangnya apa sih gitu? Kalau untuk bidangnya sendiri, untuk saat ini yang masih ada seperti itu lebih ke MC sih. MC sama yang kedua itu emang fotografi. Nah, fotografi itu dia ada beberapa macam sih. Yang pertama foto
untuk apa namanya seremonial atau wisuda seperti itu, dan juga wedding, sama untuk foto produk kayak gitu. Cuman aku sering apa namanya foto-foto street juga sih, kadang street fotografi ya, kalau lagi ada waktu street kayak gitu. Itu memang hobi aku sih kayak gitu. Oke, jadi memang bisnis yang dijalankan atau bidang yang dijalankan nggak jauh dari apa ataupun potensi-potensi yang ada di diri foundernya ya. Iya, betul. Karena memang sebenarnya fotografi juga merupakan alat komunikasi juga kan. Iya, betul. Karena dari foto yang kita ambil kayak gitu, nah dia bisa bercerita tentang suatu hal kayak gitu kan. Setuju. Gitu. Oke, ini juga hal yang saya tanyain gitu kan, ke founder lah khususnya gitu kan, maksudnya ke orang-orang yang punya inisiasi di berbagai bidang ya, termasuk di usaha gitu kan, apalagi di usaha di bidang-bidang organisasi pun saya sering tanyain terkait dengan 3 hal: dream, purpose, sama value. Nah, bagi seorang Fauzul Iman gitu kan, bisa nggak sih menceritakan dreamnya apa sih ke depan gitu kan, kemudian purpose-nya apa, mau istilahnya bergelut di bidang tersebut atau di usaha ini, lalu value yang tetap bisa survive gitu tuh apa? Ya sebetulnya untuk mimpi saya ke depan emang sebenarnya gak jauh-jauh sama yang saat ini aku geluti sih, mungkin kayak gitu. Karena pengen sih memang untuk usahaku bisa berkembang seperti itu. Jadi baik itu dari sisi fotografi, next semoga bisa bangun juga untuk studio juga kayak gitu. Bangun studio fotografi sendiri, terus bangun usaha-usaha lain seperti itu yang gak jauh dari passion aku kayak gitu. Kemudian reasonnya atau purpose-nya gitu, alasan kuat gitu kan pengen bener-bener mendirikan itu apa sih? Apakah berasal dari karena ya udah passion gue aja gitu, apa sebatas itu aja, atau mungkin ada visi ke depan terkait dengan kalau orang Armenia sekarang kan terkait dengan Indonesia 2045 gitu. Atau mungkin ada misi yang lain gitu kan, atau alasan yang lain maksudnya? Sebenarnya alasan basic adalah kenapa ini merupakan atau apa ya, passion aku harus maju ataupun ke depan harus kayak gimana ya. Intinya usahaku ke depan ya bakalan apa ya, bakalan rame kayak gitu. Maksudnya usaha-usaha yang model seperti inilah mungkin yang nanti suaranya mana nih hilang? Halo. Yep. Suaranya. Oke, lanjut. Tadi sempat kesel ya. Oke, sampai tadi kita ngobrol tentang purpose ya, alasan bergelut di bidang tadi di komunikasi kayak gitu. Ya. Yang jelas untuk usaha fotografi dan juga ini mungkin tahun kan itu bakal ramai
artinya usaha-usaha kreatif model seperti ini tuh bakal terus berkembang, terus berjalan. Jadi mungkin itu kan nanti yang bakal dilirik juga dan merupakan pasar baru, basis ekonomi terbaru 5 atau 10 tahun ke depan kayak gitu. Karena mungkin aja 5 ke depan faktor udah nggak ada, terus kayak usaha juga mungkin bakal nggak ada, terus segala macam itu juga nggak ada ya. Mungkin usaha seperti ini, usaha kreatif seperti ini bakal seperti itu. Oke, ini suaranya ini putus-putus. Menggema sih. Mungkin ini ya sinyal kah? Bisa jadi. Oke, jadi intinya tadi jawabannya karena kalau Juliman yakin bahwa industri yang sedang dijalani ini adalah industri yang kedepannya itu bakal rame gitu kan. Oke, yang terakhir tadi, value yang dipegang ketika menjalankan usaha ini apa sih gitu yang benar-benar membuat tetap survive gitu kan, ketika yang namanya usaha tidak selalu mulus gitu kan ya, mungkin ada bagian terjang gitu tapi tetap bisa survive gitu. Boleh dulu. Oke, udah jelas suaranya? Oke. Jadi yang ketiga kan tadi pertanyaannya tentang value atau nilai-nilai yang dijalankan untuk bisa tetap survive di usaha yang sedang dijalani. Boleh di-share dong. Ya sebenarnya untuk masalah value Oke. Ini mungkin ada sedikit kendala nih. Oke, dicek. cek. Oke. Ya, sebetulnya kita juga harus paham ya pengaturan keuangan seperti itu, dan juga kita juga harus pandai nabung ya. Memang itu juga merupakan modal kita buat terus mengembangkan usaha kita kayak gitu. Karena saya juga beberapa kali nabung buat beli alat-alat kamera untuk musik juga. Saya juga namanya beli jas segala macam, karena memang itu butuh pembaharuan. Kita nggak mungkin melayani customer kita dengan hal-hal yang jahat. Misal yang kita pakai itu aja gitu. Upgrade ya intinya. Jadi semuanya ya pembaruan sih seperti itu. Dan untuk menyikapi masa pandemi saat ini, kita juga harus irit dan juga pasti harus kreatif kayak gitu. Guna share orang yang menumpuk seperti itu. Gitu sih. Jadi intinya teman-teman ya bahwa value yang diberikan oleh Fauzuliman adalah terkait dengan upgrade diri gitu kan, supaya kita tuh terus nggak kalah sama zaman lah ya, kita terus beradaptasi gitu kan. Nah ini keren banget sih teman-teman ya. Oke, mungkin itu perbincangan kita di episode kali ini teman-teman ya, di podcast kali ini bersama Fauzuliman. Yaps. Ya, thank you ya. Mungkin Thank you. Sebelum kita tutup nih, pesannya buat anak-anak muda tentunya.
Hmm. Ya intinya pesan buat teman-teman yang di rumah mungkin yang lagi santai, gitu kan, yang lagi rebahan. It's okay. Gak apa-apa kalian rebahan, kalian lihat ya sosial, scroll TikTok segala macam. Yang perlu digaris bawah uh, screenshot dari apa yang kalian lihat dan apa yang ingin kalian lakukan nanti, apa yang sudah kalian screenshot. Biasanya kalau meeting apa yang kita screenshot itu merupakan hal yang kita sukai kan. Nah itu, jadi nggak apa-apa kita apa namanya searching, cari referensi, pokoknya cari jati diri, cari jati diri teman-teman, di hobi teman, banyak relasi dan juga silaturahmi seperti itu. Nanti juga ketemu passion teman-teman ada di mana seperti itu. Jadi perbanyak, intinya adalah perbanyak silaturahmi. Oke. Keren banget ya. Teman-teman, sekali lagi passion itu bukan wangsit yang bisa tiba-tiba ada gitu kan, tapi melalui proses panjang yang sudah Pak Juliman tadi ceritakan. Mudah-mudahan sih obrolan kita di kesempatan kali ini, di podcast kali ini, episode yang keempat kali ini bisa memberikan informasi, memberikan inspirasi serta motivasi buat teman-teman semua untuk menemukan passionnya. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa menemukan passion ya, ketika pekerjaan yang kita kerjakan pun capeknya bikin bahagia tentu. Oke, thank you Pak Juliman sekali lagi, sampai ketemu lagi tentunya di kesempatan lain kita ngobrol mungkin lebih enak lagi sambil ngopi-ngopi. Oke, buat teman-teman juga tetap stay tune di Lyrical Podcast tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.